Baik, karena ini sudah pertemuan yang kedua ya, etika kita bertemu di aplikasi virtual sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti secara bertahap yang tidak bersedia menyalakan kameranya bisa kita persilahkan untuk keluar saja ya. Nggak asik gitu ya ngeliatin. Ini bukan temu akun. Nah, kelas kita adalah temu online gitu ya, kuliah. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sehat dimanapun berada. Kalau background di belakang saya cukup mengganggu, mudah-mudahan bisa dimaafkan ya, karena saya sedang bongkar pagar gitu, jadi suara-suara lalu lalang itu tidak ada hambatan untuk masuk ke rumah, gitu ya. Baik, kita review sedikit ya penugasan di pekan yang lalu terkait dengan telaah artikel ya. Jadi saya berharap teman-teman, terutama karena memang stratanya ada strata 2, itu sudah sangat terbiasa untuk mereview artikel. Apa yang dilakukan di Viklas pada pertemuan yang lalu itu bagian dari pembiasaan bahwa aktivitas di strata 2 memang banyak terkait dengan keakraban ya dengan referensi-referensi ilmiah, yang utamanya adalah pada jurnal-jurnal, karena pada jurnal itulah isu-isu terbaru terkait dengan tema-tema yang ingin kita dalami itu diseminasikan gitu ya, diujikan, disampaikan kepada publik. Kalau kita pegangannya hanya pada buku itu pembaruannya itu sangat berbatas waktu ya, dan dia cenderung tertinggal, hampir selalu tertinggal, apalagi kalau bukunya itu adalah buku-buku yang membahas tentang isu-isu sangat spesifik terkait dengan tema-tema yang sangat mudah untuk terjadi perkembangan atasnya, gitu ya. Lain ceritanya kalau itu adalah buku-buku induk. Buku-buku induk. Mas Budi sambil menyetir ditutup saja Zoom-nya daripada berbahaya nanti ya. Silakan tinggalkan kelas, nggak apa-apa. Oke, jadi saya belum membaca semua tugas yang sudah diposting oleh teman-teman, tapi beberapa sudah mencoba untuk menelaah, dan karena itu memang aktivitas, lagi-lagi saya ingin tegaskan ini aktivitas di strata 2. Pembedaan antara kajian kita di strata 1 dengan strata 2 itu adalah teori yang kuat. Nah, jadi kalau di studi strata 2 ini, penulisan tesis, biasanya yang paling akan dituntut oleh pembimbing dan pembahas atau penguji adalah apa basis teori yang mendukung klaim-klaim kita dalam penelitian. Nah, makanya pembiasaan untuk berakrab ria dengan referensi-referensi ilmiah itu harus jadi rutinitas ya. Sayangnya kita di Fakultas Hukum ya secara umum di Unila itu belum banyak berlangganan jurnal ilmiah internasional ya. Kalau waktu saya S2, S3 di UGM itu sangat terbantu karena UGM berlangganan sangat banyak ya jurnal-jurnal internasional itu. Unila sepertinya belum memprioritaskan penganggarannya ke sana atau belum ada anggaran. Saya belum bisa memastikan itu. Hanya pada saat bertemu rektor beberapa waktu yang lalu memang sempat disampaikan, dipesankan kepada perpustakaan Unila untuk berlangganan. Nah, kenapa harus berlangganan? Ya karena tidak semua jurnal itu open access ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa menulis atau biasa membaca jurnal-jurnal, tidak semua jurnal itu open access. Artinya kalau kita mau baca
itu bayar sekian dolar. Nah, itu tentu akan membuat dompet jebol ya. Kalau harus setiap kali mau baca saja itu bayar sekian dolar gitu. Dan ya itu cukup banyak. Mas Edi mungkin ya, Edi Ramdhani mungkin pernah gitu pengen baca satu jurnal, lihat berapa dolar yang diminta mereka hanya sekedar untuk membuka PDF-nya. Ada ya? Iya, Jadi ya. Nah, iya. Apalagi kalau kita mau memiliki dengan mendownload, itu akan lebih besar lagi. Tentu sekarang, tapi saya tidak etis untuk menyampaikan metodenya. Dan saya yakin juga teman-teman di sini bukan tidak tahu untuk bagaimana caranya mengakses jurnal-jurnal yang berbayar itu dengan cara yang tidak berbayar. Ada ya? Coba senyum dulu yang tahu caranya. Maksud saya begini, kalau saya ajarkan caranya untuk mengakses itu, ya ini masih diperdebatkan ya. Di satu sisi mereka yang menyatakan bahwa ilmu itu harusnya tidak dibatasi, pengetahuan itu tidak diperjualbelikan karena dia merupakan anugerah, maka semuanya ingin dibuka. Nah, disitulah para komunitas open source itu membuka cara ya untuk mengakses jurnal-jurnal berbayar, termasuk buku-buku referensi yang harganya itu jutaan. Nah, nantilah coba googling kalau yang belum tahu caranya ya. Kalau saya mengajarkannya di forum ini menjadi tidak etis karena hal itu masih diperdebatkan ya. Dua paham yang menaunginya. Satu ya semuanya karena ini butuh biaya produksi, maka wajar untuk ditarik biayanya. Nah, di satu sisi yang tadi gerakannya adalah membuka akses terhadap ilmu pengetahuan. Oke, jadi yang ditelaah di pekan lalu terkait dengan tema bahwa bagaimana penempatan konsep-konsep ideal di dalam kita merumuskan atau melihat politik hukum yang ada di negara kita. Jadi dua artikel itu setidaknya menggambarkan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh ya bertentangan dengan tujuan negara. Di sisi yang lain juga penegasan ya bahwa terkait dengan apa yang mestinya dijadikan landasan dalam merumuskan serta mendefinisikan politik hukum ya di dalam negara. Itu kaitannya dengan dasar negara, keberadaan kedudukan Pancasila dan seterusnya. Oke, hari ini kita masuk pembahasan yang sudah lebih operasional lah ya, kira-kira kalau digolongkan dalam konsep keilmuan, konsep pengetahuan itu. Oke, kita hari ini bicara politik hukum itu wujud formalnya bagaimana? Ya, khususnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bicaranya hal yang sifatnya abstrak, nah hari ini kita coba lihat wujud dari politik hukum itu manakala dia digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada di mana fungsinya, apa perannya, dan sebagainya, sampai nanti saya coba sajikan politik hukum ini dalam proses legislasi ya. Ada program legislasi nasional dan legislasi daerah. Oke, saya sajikan begini di layar, cukup terlihat atau perlu di zoom? Cukup terlihat. Terlihat? Cukup ya? Cukup. Oke. Yang pertama, penting untuk dipahami, ada dua landasan pokok yang menjadi pilar dalam pelaksanaan pembangunan politik hukum nasional. Bagi kita ya, di Indonesia ya. Mungkin di luar sana, varian landasannya itu berbeda. Tapi bagi kita di Indonesia, digolongkan dalam dua landasan ini. Hal yang sifatnya ideal, ide-ide abstraksi, dan hal-hal yang sifatnya operasional. Nah, yang landasan ideal ini yang kita
bahas 2 pekan yang lalu terkait dengan watak Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menaungi setiap pembahasan, setiap perumusan dari politik hukum di negara kita. Artinya apa? Kalau ada satu peraturan perundang-undangan yang itu nilai-nilainya dianggap bertentangan dengan Pancasila, sudah pasti menimbulkan resistensi ya di tengah-tengah masyarakat. Ada yang cukup mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan apa yang baru saja saya bahas? Ada, teman-teman? Isu apa yang berkembang hari-hari terakhir ini terkait dengan peraturan yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila? Permendikbud, Pak. Yang pendidikan ya, Pak ya? Ya, betul. Permendikbud nomor 30 ya, 2021. Jadi bagaimana pengaturan pencegahan ya tindakan kekerasan seksual di kampus. Gimana, Mbak Yulia? Kepencet ya, Mbak Yulia ya? Halo, Mbak Yulia. Laptopnya itu memang kayak gitu, Pak. Oke. Itu distraksi namanya ya. Baik, jadi itu landasan ideal. Pada saat dia menyinggung, pada saat dia dianggap bertentangan dengan watak Pancasila itu, saya nggak punya fasilitas untuk meng-unmute ya, karena bukan moderator. Mas Rahim bisa bantu? Mas Rahim ada di forum? Di unmute ya kalau yang sedang terbuka. Mbak Yulia, halo. Mbak Yulia Rahmawati, mendengar? Oke, mudah-mudahan nggak terbuka otomatis ya mic-nya lagi. Baik, jadi itu. Manakala dia ada satu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan sendirinya dia akan menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hari ini perdebatan tentang Permendikbud itu sangat mengemuka ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, debatable memang substansinya itu. Ada satu masalah yang ingin diselesaikan, di sisi lain rumusannya masih dianggap sumir ya. Masih dianggap bisa menimbulkan makna lain. Nah, itu yang tidak seharusnya dimiliki di dalam satu konsep peraturan. Ya, prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak ada makna lain yang bisa diartikan dari satu ketentuan. Idealnya begitu. Itu kan yang kita pelajari dalam dulu ya, mata kuliah hukum perundang-undangan, dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. By the way, ini nggak semuanya S1-nya hukum ya. Jadi nanti bisa mengikuti ya. Jadi kalau dulu ada di S1 hukum itu diajarkan di antara prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah rumusannya itu tidak menimbulkan pengertian ganda. Nah, ini yang nampaknya sedang meliputi Permendikbud 30 ya 2021 ini. Oke, itu satu hal. Jadi landasan idealnya adalah hukum yang berwatak Pancasila. Yang lebih operasional landasannya, yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan politik hukum, yang penting untuk diturunkan dalam peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, hukum yang dibuat, peraturan yang dirumuskan itu hendaknya hukum yang adil dan mensejahterakan. Nah, ini penting untuk diketahui, penting untuk dipahami oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan, karena memang hukum itu dijadikan sarana pembaruan, ya, sarana peningkat kesejahteraan.
Jadi hukum itu semestinya tidak boleh mengena atau menyinggung rasa keadilan masyarakat, dan arah pembangunannya, arah politik hukumnya, arah pembentukannya dalam peraturan perundang-undangan itu hendaknya menuju kepada penyejahteraan. Ya, karena apalagi kita meski tidak secara formal menyatakan sebagai penganut welfare state, ya, negara kesejahteraan, tapi tergambar dalam tujuan bernegara kita bahwa salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu dianggap kita negara yang menganut konsep negara kesejahteraan itu. Jadi, dengan sendirinya kalau ada peraturan perundang-undangan yang menegasikan prinsip ini, hukum itu mestinya adil dan mensejahterakan, dia akan berhadapan dengan resistensi juga, sebagaimana secara ideal tadi Pancasila melingkupi seluruh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hendaknya hukum itu memperkuat demokrasi. Ini kaitannya juga nilai yang dimiliki oleh Pancasila, ya, dalam sila yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poinnya yang diajarkan dalam sila itu diantaranya adalah terkait dengan kehidupan berdemokrasi. Nah, kehidupan berdemokrasi inilah yang penting untuk dipelihara oleh hukum, sehingga manakala ada pengaturan lebih lanjut dalam kehidupan kita bernegara, hendaknya dalam rangka untuk membangun, memperkokoh, menguatkan demokrasi yang ada. Ya, karena kita sudah menempatkan kedaulatan itu kepada rakyat, ya. Itu satu hal juga yang sangat penting. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat meskipun dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar, seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian, materi hari ini agak padat, ya. Jadi kita nanti boleh kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di tengah-tengah materi atau menunggu sampai akhir juga boleh. Oke. Landasan operasional selanjutnya adalah hukum itu melindungi HAM, ya, hak asasi manusia. Ini prinsip yang juga penting untuk diperhatikan manakala peraturan perundang-undangan itu akan dibuat. Jadi sebaliknya, kalau hukum itu justru menjadikan HAM-nya dalam posisi yang berbahaya, mengancam, mengambil, mengurangi, dan seterusnya tanpa ada alasan secara filosofis, secara sosiologis atau yuridis, atau dalam basis moral, maka dipastikan akan timbul resistensi. Lagi-lagi resistensi. Kan kaitannya dengan peraturan itu, apakah dipatuhi atau tidak, efisien atau tidak, adalah ya kalau dia tidak menimbulkan penolakan. Ya, tentu tidak mungkin ada peraturan yang benar-benar melingkupi semua keinginan. Ya, hari ini saja, hari-hari kita berkuliah saja, mungkin ada yang nggak sependapat dengan kebijakan kelas yang mengharuskan standby gitu, ya. Tidak boleh yang di mobil dianggap tidak kuliah. Terus yang menonaktifkan kamera dianggap tidak kuliah. Bisa jadi ada yang menentang itu. Ya, cuma karena pada prinsipnya pembelajaran adalah ada proses saling menghargai juga, ada proses saling memberikan atensi juga, itu perlu kita terapkan. Nah, jadi sepanjang tidak menyentuh hal yang prinsipil, ya. Jadi poinnya di landasan operasional ketiga ini, hukum itu hendaknya melindungi HAM. Kemudian yang juga pokok adalah sebagai landasan operasional, hukum itu memperkukuh NKRI. Jadi ini pilihan yang sudah kita pelihara sampai hari ini kita berumur 76 tahun sebagai sebuah negara. Jadi konsep negara kesatuan itu dipilih bukan tanpa melewati batu ujian, karena kita pernah selama sekitar 8 bulan menerapkan konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat, dan ternyata itu tidak cocok dengan diri kita, ya, jati diri kita
yang menginginkan Indonesia itu dalam bentuk negara kesatuan. Nah, apapun yang ingin dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dalam sistem hukum nasional, seharusnya tidak mengarah kepada bentuk yang lain. Walaupun begini, ini pertanyaan yang sering juga saya sampaikan ya. Apakah kalau hari ini kita negara kesatuan, tidak dimungkinkan ke depan kita menjadi negara serikat? Nah, jeda dulu lah ya. Kalau saya teruskan nanti bosan ini. Ini teman-temannya nggak dilibatkan ya. Oke, apakah tidak ada kemungkinan kita menjadi negara serikat, teman-teman? Ini nggak ada TNI kan ya di sini ya. Kalaupun ada TNI, Anda berada di dunia akademik. Ya, dunia akademik itu dalam dunia ide. Jadi boleh-boleh saja ada ide-ide yang baru ya. Bukan kita mendorong untuk mendisintegrasikan bangsa gitu ya. Oh, ini gerakan separatis nih di kelas politik hukumnya Pak Zul ini ya, gitu ya. Enggak. Di dada kita sama, kita punya cara pandang negara kesatuan kita pelihara hari ini ya. 4 kali amandemen justru memesankan kepada pengubah Undang-Undang Dasar konsep negara kesatuan jangan dihilangkan, justru diperkuat. Nah, tapi apakah dalam konteks ide dimungkinkan kita sebagai negara menjadi negara serikat atau negara federal? Mungkin nggak? Ayo. Segala sesuatu bisa jadi mungkin, Pak. Pak Yulis dulu, gimana Pak Yulis? Ya, Pak juga kan yang hukum kita ini bergantung dengan politik hukumnya. Bisa jadi mungkin ada perubahan amandemen dalam MPR ya, kalau memang itu kebutuhan politik hukum mungkin bisa saja itu mengarah ke sana, Pak. Mungkin itu pendapat saya. Oke, sepertinya Pak Yulis mau berpendapat lebih panjang, tapi ya backsound-nya menyaingi suaranya ya. Oke, makasih Pak Yulis. Ada lagi? Mbak Yuli, silakan. Di negara kita yang kepulauan itu dimungkinkan sekali Pak, karena negara serikat itu kan merupakan gabungan dari banyak negara. Jadi dengan kepulauan-kepulauan yang kita miliki itu bisa saja misalnya Pulau Jawa itu sudah buat negara sendiri, Sumatera buat negara sendiri. Jadi kalau digabungkan bisa saja dijadikan negara serikat. Tapi kan kita mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Oke, bisa tapi ada doanya ya di ujung ya. Mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Iya. Oke, makasih Mbak Yuli. Yang lain teman-teman? Ada yang ya, silakan Pak Yulia Rahmawati. Sebenarnya sih mungkin dengan adanya negara federal dengan basis kita yang tadi disebutkan kita kepulauan ya, jadi lebih merata sih dari sisi pembangunan dan lain-lain ya. Cuman mengingat lagi bahwa landasan kita kan negara kesatuan ya Pak, jadi dikhawatirkan kalau menjadi negara federal akan terjadi perpecahan gitu Pak. Jadi kemungkinan itu ada, cuman kalau dari saya pribadi sih lebih memilih untuk menjadi seperti sekarang, tidak menjadi negara federal. Oke, makasih Pak Yulia. Ada lagi teman-teman? Izin Pak, kalau menurut saya sih tidak bisa Pak, karena kita kan sudah punya semboyan NKRI itu adalah harga mati. Jadi kemungkinan untuk mau menjadikan negara serikat itu saya rasa tidak terjadi Pak, demikian. Oke, ini pro NKRI semua ya. Baik, gini, dalam kita bernegara sebenarnya tidak ada batasan satu konsep yang benar-benar tidak bisa diubah, karena kita bernegara ini kan basisnya konsensus ya. Konsensus. Kalau kita membuat konsensus baru, dimungkinkan adanya konsep baru yang kita sepakati dan kita jalani dalam kehidupan kita bernegara. Nah, jadi
hari ini kita masih berkonsensus sebagai sebuah negara kesatuan, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada pikiran yang kita sesuaikan dengan kondisi faktual sehingga kita ingin menggeser. Oh, ternyata model Amerika dengan 50 negara bagian toh bisa bertahan juga ratusan tahun. Ya. Dan dari segi kemajuan misalnya dilihat ada kemajuan di situ, ada sentralisasi itu ternyata dalam keuangan, dalam berbagai hal tidak baik, sehingga kita dorong menjadi negara Federal Republik Indonesia misalnya gitu ya. Nah, sah saja kalau kita bicaranya dalam konteks ide. Tergantung dari konsensus. Lagi-lagi kepada konsensus. Kayaknya jadi lebih seru nggak kita kalau negara federal kita Indonesia ini. Misalnya mau masuk nih ya. Sampai pada alat tukar dalam ekonomi pun kita misalnya dibuat sendiri-sendiri gitu ya. Ada mata uangnya sendiri. Kayaknya heboh juga gitu ya, mau bergerak dari antar pulau saja itu ada mata uangnya sendiri begitu ya. Tidak diikat dalam satu mata uang tunggal. Misalnya yang orang Lampung ya, orang ini dulu nih, ini kayaknya banyak juga teman-teman dari Sumatera Utara. Hepeng ya, kalau teman-teman Sumatera Utara ya, nama menyebut uang tuh ya, hepeng. Misalnya singkatannya jadi HH, hepeng horas misalnya. Jadi bukan Rp, bukan rupiah begitu ya. Jadi setiap kali mau masuk ke Sumatera Utara harus menukar falas ya, menukar mata uang Sumatera Utara dulu. Jadi kita yang dari Lampung ini misalnya namanya UG, uang G atau DG ya, duit G gitu ya. Jadi DG harus ditukar dulu dengan HH manakala kita mau masuk ke Sumatera Utara. Ya. Begitu juga kalau nyebrang ke Banten begitu ya, namanya misalnya UA ya, uang atuh. Oh enggak, itu Sunda ya, uang atuh dan seterusnya ya. Varian-varian seperti ini dalam konteks ide dimungkinkan. Jadi setiap negara itu berlandaskan konsensus. Jadi kalau konsensusnya berubah, ya berubah juga konsep-konsep yang dijalankan di negara itu. Nah, hanya saja sampai hari ini kita masih bersepakat sebagai negara kesatuan dan itu menjadi salah satu landasan operasional dalam pembentukan peraturan perundangan dan menjadi salah satu politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Balik ke slide-nya tadi ya. Yang kelima, landasan yang menjadi operasional dalam pembentukan politik hukum di bidang peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan para pembentuk peraturan perundang-undangan adalah bahwa hukum kita itu berbineka tunggal ika. Ada sekian banyak ya perbedaan di negara kita yang kalau kita mau uraikan, dia sangat mungkin menjadi faktor yang mendukung kita terpecah dengan lebih banyak. Ya. Jadi kalau bicara tadi Mbak Yuli identifikasi dari kepulauannya saja lah, dari pulau-pulaunya saja kita itu bisa dibagi menjadi banyak kepulauan gitu ya. Apalagi yang sifatnya lebih detail dari itu, dari segi budayanya, dari segi suku bangsanya, dari segi bahasanya, sangat banyak variasinya, sehingga ini penting untuk diperhatikan para pembentuk peraturan perundang-undangan, hukumnya jangan menabrak prinsip kita berbeda namun satu ini. Ya, kalau sudah mementingkan golongan-golongan tertentu tanpa memperhatikan atau memberikan ruang bagi golongan yang lain dalam kehidupan kita bernegara, disitulah akan muncul resistensi. Ya, oke. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa hukum itu melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini standar sekali ya. Jadi tapi harus ditegaskan. Inilah yang penting untuk diperhatikan sebagai landasan operasional dalam
politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi kalau kita lihat politik hukum ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita akan identifikasi kembali sebagai negara hukum, politik hukum perundang-undangan kita itu sangat penting. Sangat penting ya. Dia punya peran yang sangat strategis yang harus diperhatikan. Jadi poin-poin yang di atas tadi, prinsip-prinsip landasan ideal, landasan operasional tadi, sangat penting untuk dimiliki kita sebagai sebuah negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Karena apa? Kita ini punya kecenderungan sebagai negara dengan tradisi hukum Eropa kontinental. Civil law. Apa ciri utamanya adalah banyak peraturan tertulis. Nah, jadi kita menuangkan apa yang ingin kita atur di dalam kehidupan bernegara ini dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis. Aktivitas pemerintahan, aktivitas bernegara itu menjadi punya landasan kuat kalau dia sudah tertulis. Kalau dia dalam lingkup ide, sulit untuk didorong, bisa dipatuhi. Itulah kenapa juga alasannya Pancasila itu kan sebenarnya nilai. Dia merupakan perasaan bangsa. Tapi kenapa perlu disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, karena kita ingin memastikan ketentuan itu tertulis. Nah, kalau nanti dibuat semuanya itu berhenti pada dunia ide, khawatirnya penerusan warisan antar generasinya menjadi bermasalah. Jadi generasi yang hadir setelah kita yang tahu bahwa Pancasila itu punya kedudukan yang spesial bagi bangsa, ternyata tidak bisa terwariskan karena dia mati bersamaan dengan matinya para pemikirnya, dengan matinya para pembentuknya. Itu yang tidak kita inginkan. Ini pula yang sedang kita ingatkan juga kepada para pembentuk undang-undang hari ini. Saya kira dalam kesempatan yang lalu pernah kita bahas ya tentang undang-undang HIP ya. Benar ya? Benar nggak? Di kelas ini atau di kelas yang lain? Saya kebanyakan kelas semester ini. S1, S2, S3 yang menumpuk. Undang-undang HIP misalnya kenapa itu sangat tegas ya, cukup tegas ditolak oleh bangsa Indonesia karena dianggap justru menyederhanakan perasaan bangsa. Mereka lupa bahwa pesan dari Soekarno adalah Pancasila itu 5 perasaan bangsa. Nah, 5 perasaan bangsa hari ini mau disederhanakan jadi 3, jadi 1 saja gitu. Artinya pembentuk undang-undang semakin tidak kenal dengan bangsanya. Nah, singkatnya begitulah kira-kira cerita di Undang-Undang HIP itu ya. Oke. Jadi kemudian politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga hendaknya menciptakan hukum yang melindungi rakyat. Ya, ini lagi-lagi bicara hal-hal yang sebentar ya. Oke, sorry ya. Jadi balik kepada politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hendaknya menciptakan hukum itu dalam rangka melindungi rakyat, perlakuan adil dan sebagainya. Tadi sudah beberapa hal disinggung ya. Aturan ini dibakukan ya bagi kita di Indonesia. Aturan ini dibakukan dalam satu undang-undang tersendiri. Maka setiap penyusunan peraturan perundang-undangan itu diikat oleh cara dan metode yang pasti, metode yang baku, metode yang standar, dan ini mengikat sifatnya kepada lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Oke.
Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat itu diikat oleh asas-asas, landasan-landasan yang harus diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Disinilah kita coba simpulkan bahwa politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Jadi kedudukan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dia menjadi pengarah, ya. Jadi hal yang ideal kita sudah paparkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu juga dengan Pak Budiono, itu adalah bagian dari modal dasar, panduan dasar, pedoman yang mendasari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, konkretnya apa? Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, dia diikat dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang P3. Apa itu? Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang berlaku sekarang, Undang-Undang 12 tahun 2011 seperti diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Disinilah kita bisa melihat hal apa saja yang menjadi panduan, hal apa saja yang menjadi metode dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, dan di situ pula dipesankan hal yang harus diperhatikan terkait dengan nilai-nilai. Ya, di samping bicara moral, di samping bicara metode, cara, mekanisme, prosedur, dalam undang-undang ini juga dititipkan basis moral. Jadi bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya harus menjadikan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazimnya selalu melewati 5 fase ini, 5 tahapan ini dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan pengundangan, sampai pada penyebarluasan. Jadi di setiap tahapan ini butuh penyebarluasan sebenarnya, tapi ditegaskan di ujungnya perlu disebarluaskan. Setiap tahapan ini penting untuk memperhatikan politik hukum, ya, arahan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang utamanya tentu adalah pada poin perencanaan dan penyusunan. Sehingga nanti manakala dia masuk ke dalam proses pembahasan, pengesahan, penetapan hingga pengundangan, sudah dipastikan substansinya itu tidak bertentangan dengan politik hukum negara kita. Oke, ini sedikit mengulang ya bagi yang pernah mengambil mata kuliah hukum perundang-undangan di S1 yang utamanya. Dalam hal perencanaan, saya zoom saja ini kayaknya tulisannya kecil-kecil ya. Oke, dalam hal perencanaan nanti kita akan kembali ke poin ini ya, karena di poin inilah nanti semestinya politik hukum itu banyak memberikan porsi substansinya untuk diperhatikan pembentuk undang-undang. Di tahap perencanaan ini, pembentuk undang-undang, baik itu DPR bersama dengan Presiden, pemerintah, atau DPD dalam rancangan undang-undang tertentu, menyusun program legislasi nasional yang nanti pada akhirnya akan diputuskan oleh DPR. Ada 2 jenis prolegnas itu, yang sifatnya jangka menengah 5 tahunan, dan ada yang prioritas setiap tahun. Jadi setiap kali ada rancangan undang-undang, harus disusun dulu naskah akademiknya. Nah, dalam naskah akademik itulah dipastikan nilai-nilai yang berkaitan dengan arah pembangunan hukum yang dinaungi oleh politik hukum, poin-poin utama dalam membentuk undang-undang itu dititipkan. Jadi di naskah akademik itulah dipastikan bahwa substansi dari satu undang-undang utamanya ya, karena apa peraturan perundang-undangan yang harus ada naskah akademiknya, teman-teman? Masih ingat?
Dari sekian banyak jenis peraturan perundang-undangan yang harus ada naskah akademiknya, masih ingat? Apa fungsi naskah akademik? Kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah yang membersamai satu rancangan peraturan. Jadi kalau keharusannya itu ada pada undang-undang dan peraturan daerah. Jadi setiap undang-undang yang ingin dibuat, peraturan daerah yang ingin dibentuk, haruslah ada naskah akademiknya. Dari situlah kita pembentuknya punya legitimasi, punya sarana untuk menyampaikan ide kepada halayak luas, kepada publik bahwa ini memang punya urgensi. Ada urgensi kita membentuk satu undang-undang, ada urgensi kita membentuk satu peraturan daerah. Oke, balik ke sini. Jadi prolegnas itu memang bukan satu-satunya acuan ya dalam perencanaan pembangunan, karena bisa saja ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu segera direspon. Ini nanti masuknya dalam prolegnas itu dalam rancangan undang-undang yang bersifat kumulatif, terbuka. Jadi ada satu kondisi yang penting untuk disikapi, misalnya ada putusan MK yang mengubah undang-undang, maka dia perlu dilakukan perubahan atas undang-undang itu. Nanti kita kembali ke poin perencanaan ini ya. Saya ingin sedikit mengingatkan ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam proses ini substansi mengenai politik hukum itu diperhatikan ya, dijadikan acuan. Masih dalam perencanaan, di sini Presiden mengumpulkan masukan dari seluruh stakeholders yang ada, dari masyarakat dan seterusnya. Oke, dalam penyusunan ini tadi terkait dengan naskah akademik, ada penyusunan rancangan undang-undangnya, ada tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Nah, dalam konteks-konteks inilah perencanaan dan penyusunan politik hukum itu mewarnai. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya ideal tadi dipastikan dalam proses perencanaan dan penyusunan sudah diperhatikan dengan baik. Bahwa rancangan undang-undang ini memperhatikan NKRI tadi. Rancangan undang-undang ini harus memperhatikan HAM. Rancangan undang-undang ini harus berlandaskan Pancasila dan sebagainya tadi harus dipastikan tersusun dengan baik dalam proses perencanaan dan penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentu kita bicaranya hal-hal ideal ya. Oke, dalam pembahasan ini ada prosesnya. Saya tidak ingin berlama-lama di poin yang ini. Share saja bahannya ya, kembali di V-Class bersama dengan foto terakhir biasanya ya, sebagai kehadiran. Terakhir pengundangan ya dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara untuk bisa diketahui oleh seluruh stakeholders. Nah, kembali ke politik hukumnya. Jadi dalam program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang lah, disusunnya secara terencana, terpadu, dan sistematis hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum nasional. Termasuk dalam list prolegnas itulah kita mengetahui apa saja prioritas pemerintah yang ada sekarang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang mengikuti isu ini? Ada berapa undang-undang yang direncanakan akan dibentuk, akan dibuat, akan disahkan di masa bakti dari DPR yang sekarang hingga 2024. Ada yang ngikuti? Bapak, Ibu-ibu? Ada yang dari Kemenkumham nggak? Ada? Nggak ada? 248 undang-undang. 248. 248, Pak. Oke, 248. Kalau list aslinya di DPR, nanti kita coba masuk ke sana ya, biar saya ingin kenalkan juga ya. Itu 247 ya. Oke. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Kita bisa mengikuti sebenarnya apa yang sedang berjalan di DPR ya, utamanya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.
Prolegnas yang sifatnya jangka menengah, 5 tahunan, dan prioritas. Nah, ada di dalam websitenya DPR. Ya, disitulah kita bisa melihat wujud formal politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka disinilah kita penting untuk tegaskan di ujung bahwa program legislasi nasional itu harus sejalan dengan landasan ideal yang tadi dipesankan di awal. Ya, meskipun dalam praktiknya ini data-data yang bisa kita akses bersama ya di internet, bahwa DPR itu ternyata cukup memble juga ya dalam menjalankan pesan-pesan politik hukum nasional itu. Jadi mereka punya kuasa bersama dengan pemerintah menetapkan undang-undang yang merupakan wujud dari diterapkannya politik hukum di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi ternyata belum sebagaimana yang diharapkan ya. Jadi sampai di Agustus 2021 ini ada beritanya baru 4 undang-undang sejak dilantik yang disahkan ya. Ini catatannya mungkin akan mengulangi atau lebih buruk dari catatan di 2014-2019. Jadi kalau di 2014-2019 ini dinyatakan buruk daripada periode sebelumnya, ini data-datanya, bisa jadi kinerja yang sekarang ini apalagi sepertinya lebih politis ya tahun ini ya. Entah kenapa ya. Lebih enak mereka memilih untuk ini tampaknya segera mengenalkan diri untuk 2024 gitu ya. Ada yang mengenalkan diri dengan sayap gitu ya. Ada yang mengenalkan dengan performa di bidang ekonominya dan banyak sekali gitu ya. Sedangkan performanya di bidang legislasi cukup memble ya. Oke, saya tutup dulu yang ini. Kita ke websitenya DPR ya. Minimal teman-teman pernah mengakses lah. Kalau belum pernah sama sekali, pernah mengakses dan tahu apa saja yang sedang menjadi program legislasi di tingkat nasional, dan nanti dalam kebutuhan untuk penulisan tesis juga kanal ini bisa dioptimalkan ya. Oke. Di website dpr.go.id ini kita bisa tahu program legislasi nasional 5 tahunan ya 2020 sampai 2024. Ini ada rancangan undang-undangnya. Ini angkanya tadi disebutkan Mas Edi ada 248 ya. Nah, di sini benar ya 247 di websitenya. Dan kita bisa tahu siapa yang mengusulkan seluruh rancangan undang-undang ini. Ada yang dari DPR, ada yang dari pemerintah. Oke, mudah-mudahan nggak pusing lihat layarnya ya. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari DPD, ada yang ketiganya ya yang mendorong satu rancangan undang-undang. Di sini juga kita bisa ketahui perkembangannya sudah sampai di mana. Nah, hari ini seperti data yang tadi disampaikan, baru ada 4 undang-undang yang selesai. Ini di luar tentu saja undang-undang tentang APBN ya, yang sifatnya rutin. Yang lainnya masih ada yang dalam tahapan pembahasan, bahkan hanya terdaftar. 215 ini baru terdaftar. Yang ada justru begitu dia muncul ke publik menimbulkan polemik ya. Misalnya yang baru-baru itu kan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Wah, itu ramai sekali gitu. Undang-undang HIP gitu. Jadi yang diangkat justru yang sensitif-sensitif gitu ya. Oke. Apa yang prioritas? Misalnya kita mau tahu program legislasi nasional yang prioritas di tahun 2021 ini mencakup berapa undang-undang? 37 rancangan undang-undang. Artinya ini yang ditargetkan seharusnya di tahun 2021. Tapi sampai hari ini baru 1 yang selesai. Nah, satu hal lagi, ini teman-teman yang nanti mau meneliti ya. Ini saya sekalian sharing materi terkait dengan penyusunan tesis ya. Kalau yang belum terbiasa dengan mengakses ke DPR, teman-teman bisa tahu ke PPID ini.
Ya, jadi tadi kembali ke sini. Di sini, ya di PPID ini kita bisa meminta apa saja yang kita butuhkan terkait dengan informasi undang-undang. Jadi mau misalnya ada yang mau mengangkat tentang perlindungan konsumen misalnya ya. Pengen tahu misalnya Pak John Sitomorang mau meneliti tentang itu, pengen tahu apa saja yang dibicarakan pada saat penyusunan undang-undang perlindungan konsumen itu. Buat akunnya di sini. Ya, saya contohkan di sini ya. Saya login dulu. Nah, misalnya di sini ya. Saya pernah mengajukan 3 kali. Nah, jadi 3 kali saya pernah mengajukan. Oh, ini ada data pribadinya juga. Saya share di sini. Oke. Saya pernah mengajukan 3 kali dan direspon. Ya, direspon. Ini ada selesai. Jadi, saya pernah minta misalnya naskah akademik dan risalah sidang pembentukan Undang-Undang MD3 dari tahun 1969 sampai 2004. Nah, saya pernah minta itu dan mereka berikan. Jadi risalah sidangnya diberikan, naskah akademiknya diberikan. Ya tentu ya PR selanjutnya adalah mengolahnya ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau mengangkat tema tesis tentang apa, bisa cari datanya di sini. Ya, oke. Oke, itu sebagai tambahan ya. Itu saya tadi teringat waktu mengakses DPR terlihat PPID itu. Mungkin teman-teman nanti akan terbantu dengan mencari bahan di PPID itu. Mintakan saja. Jadi di sanalah kita bisa melihat kalau istilah orang kampung baru itu memory phantolasting atau original intent ya, original intent. Jadi dulunya undang-undang itu dirumuskan sedemikian rupa dengan pasal yang mengatur tentang satu ketentuan sehingga rumusannya begini, itu gimana cerita? Ya, kenapa dulu pasal ini bunyinya begini? Kenapa ayat yang ini bunyinya begitu? Semuanya bisa dilihat dari risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Risalah sidang pembentukan undang-undang. Nanti teman-teman kalau mau menyusun tesis bisa menggunakan fasilitas itu. Dan tentu gini, karena mereka juga ada proses ya. Belum semuanya terdigitalisasi. Jadi kalau undang-undangnya sudah cukup lama, kemungkinan mereka butuh waktu untuk menyeken dulu. Jadi jangan mepet-mepet waktunya untuk minta data ya. Baik, itu saya kira yang bisa saya share di pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak terkait aplikasi PPID tadi Pak. Apakah kita juga bisa dari PPID itu apa kita bisa mendapatkan data kenapa suatu undang-undang itu tidak segera dirilis gitu Pak? Karena ini terkait Pak, terkait undang-undang pengawasan obat dan makanan. Kebetulan kan saya di instansi Badan POM nih Pak, terkait undang-undang pengawasan obat dan makanan tersebut, setahu saya pada Prolegnas 2014 sampai 2019 itu pernah masuk dan menjadi salah satu yang diutamakan gitu Pak ya untuk segera disahkan. Ternyata nggak jadi dan masuk lagi ke Prolegnas 2019-2024. Cuma ketika saya buka di historinya itu baru sampai tahap harmonisasi ya kalau nggak salah ya. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa ya nggak keluar-keluar? Apakah memang ada hal yang dianggap tidak terlalu penting untuk dirilisnya undang-undang tersebut? Cuman saya ingin tahu aja nih Pak, untuk histori dan lain-lainnya itu apakah bisa lewat PPID itu ya Pak ya? Seharusnya bisa, Bu Yuli. Jadi semua proses ya dalam pembentukan undang-undang itu sedapat mungkin dengan prinsip parlemen terbuka yang sedang diusung oleh DPR sekarang, mereka akan memastikan hal-hal sekecil apapun itu terekam. Jadi kalau rancangan undang-undangnya pernah dibahas, kemudian kok belum disahkan, saya yakin ada rekam juga di situ. Nah, tinggal
spesifik ya, mintanya itu spesifik. Mereka nanti punya, bentar ya, saya share lagi ya. Nggak apa-apa ya, kita agak berlama-lama di situ ya. Misalnya begini, ajukan permohonan ya, saya berikan contoh. Ajukan permohonan. Nah, jenis informasinya apa? Risalahnya kah, naskah akademiknya, laporan singkat, atau lain-lain. Bisa di lain-lain ini. Misalnya kalau yang mau di spesifik ya, tadi mau dijelaskan. Nah, informasi yang dibutuhkan apa? Ya, kalau dia hanya satu dokumen, maka disampaikan dokumen yang di sini. Kalau dia ada beberapa, tuliskan juga di sini. Nah, tuliskan, ini mau nulis tesis misalnya. Format bahan yang diminta, kalau butuh hard copy, minta hard copy-nya, nanti tentu ada biayanya ya. Tapi kalau cukup soft copy, ya soft copy. Saya ingat kalau waktu nyusun tesis dulu, kalau mau dihitung-hitung, satu undang-undang itu risalah sidangnya ada 3 sampai 4.000 halaman. Jadi kalau disusun mungkin dari lantai sampai plafon, karena undang-undang yang dibaca, yang diteliti itu risalah sidangnya ada 6 undang-undang perubahan undang-undang. Nah, sayangnya mereka modelnya itu scan, jadi bentuknya JPEG ya, JPEG yang di PDF-kan, sehingga kita nggak mudah untuk cari. Kalau dia PDF kan tinggal pakai fasilitas search ya, search, cari kata kuncinya, temu gitu. Kita nggak harus baca semuanya. Cuma yang saya dulu minta ternyata bentuknya adalah JPEG. JPEG yang di PDF-kan. Tentu ada PR tersendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti dari sini kalau dia hard copy tentu cara mendapatkan salinan informasinya beda dengan soft copy ya. Misalnya saya lupa apa bentuknya, soft copy, di-download ya, bisa di-download. Kalau dia hard copy, pilihannya berarti ngambil langsung atau dikirim. Tapi ini maksimal 10 lembar ya. Bisa diambil langsung ke sana. Jadi pesan dulu, ini semacam mesan dokumen, terus jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Minta di PPID-nya Jakarta. Ya nggak apa-apa ya, sekalian jalan-jalan ya. Oke, nah ini kalau mau dia semuanya ini sudah terisi, tinggal kirim permohonan. Nah, kalau sekedar untuk tahu ini prosesnya, misalnya kita lihat di sini yang sudah berproses sampai di penetapan usul atau di pembahasan ya. Nah, di pembahasan yang ini misalnya kita lihat undang-undang tentang jalan sudah sampai di tahap pembahasan. Klik di sini saja. Kemudian kita bisa lihat nih rekam jejaknya. Dan masing-masing rekam jejaknya ini ada dokumennya. Walaupun bisa jadi tidak semuanya ada. Nah, jadi di pembicaraan tingkat 1 apa saja yang dibicarakan? Ada bahan dari narasumber, ada laporan singkat, pembicaraan sebelumnya, ngundang siapa, ahli-ahli, juga seperti itu. Jadi masing-masing ini ada dokumen, pandangan mini fraksi, dan sebagainya. Termasuk tim ahlinya, mereka punya apa. Jadi dilihat dulu apa undang-undang yang mana, kemudian lihat rekam jejaknya masing-masing. Saya kira di situ yang bisa direspon, Mbak Yuli ya. Oke, ada yang lain, teman-teman? Silakan. Silakan. Ada yang lain? Cukup jelas atau cukup bingung? Nggak kebanyakan kan materinya ya? Memang dipadatkan ini, agak cukup padat. Tapi poin utamanya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga tetap memperhatikan politik hukum yang kita miliki sebagai sebuah negara. Nah, yang konsep-konsep idealnya sudah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk penugasan yang lalu ya, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap pembentukan hukum di negara kita memperhatikan tujuan nasional, memperhatikan Pancasila dan sebagainya. Kalau cukup bisa kita akhiri ya. Izin Pak Jul, tanya Pak Jul. Oh, silakan. Pak Suhendi, silakan. Sedikit aja Pak Jul. Berarti kalau kita bicara PH di pembentukan peraturan undang-undang ini, kita bicara yang tadi 2 hal itu ya Pak Jul. Ideal dan operasional tadi itu aja ya. Secara pragmatis lah Pak, kurang lebih gitu. Iya, betul, betul. Jadi itu merupakan semacam guidance minimum ya. Jadi nilai-nilai apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu yang
yang pernah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya bahwa ada prinsip-prinsip yang ternyata dalam perkembangan 76 tahun kita merdeka tidak pernah bergeser. Misalnya hukum adat itu diperhatikan, ya. Itu kan tidak disebutkan dalam landasan operasional tadi, tapi dia lebih semacam metanorma lah, ya. Norma di atas norma yang kita selama ini kita jalankan, ya, kita perhatikan. Jadi hukum adat itu kita perhatikan, hukum agama itu kita jadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundangan, meskipun tadi tidak disebutkan. Gitu Pak Yandi, mudah-mudahan tidak puas. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Saya share semuanya nanti ya di kelas ya. Termasuk foto-foto kita yang dengan senyuman masing-masing ini nanti. Oke, kita screenshot dulu kalau gitu. Oh, ini ada chat apa ini? Oh, izin live. Oke. Senyum dulu fotonya Pak ya. Gimana? Mau foto senyum dulu. Oh ya. Oke, kalau gitu kita screenshot di akhir. Silakan Mbak Yuni kalau mau menampilkan wajah terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya.